Semangat pagi semuanya ya. Saya hari ini akan sharing tentang tulang dan gigi. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya pada sore ini kita dapat berkumpul dan dalam keadaan sehat semuanya. Kembali dengan saya, Dr. Gigi Lina Hadi, akan sharing tentang kesehatan gigi dan tulang. Ini produk-produk Altrans yang luar biasa. Tentunya kita semua sudah kenal ya, sudah kenal baik tentang produk-produk tersebut. Di sini ada Dr. Water, ada Dr. Roller, ada Dr. Shop, Green Fiber, Dr. Water Generator, Dr. Firm, R3, kopi, kacamata anti radiasi, Gyeonggang, dan lain-lain. Semuanya itu adalah untuk kesehatan dan kecantikan. Jadi sekali lagi applause buat PT Ultra Multi Sukses yang produk-produknya yang sangat luar biasa telah membantu banyak masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dan kecantikan. Tema kita pada sore ini adalah tentang kesehatan gigi dan tulang. Sebelumnya ada pertanyaan nih. Adakah yang mempunyai gigi seperti ini? Tentunya teman-teman semuanya giginya sehat, saya yakin. Mungkin ada sanak keluarga, saudara, family yang mempunyai gigi seperti ini. Nanti teman-teman bisa sharing ke family, teman-teman, bagaimana cara merawat gigi supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Ini kita lihat giginya kuning, terbentuk karang gigi, gusinya agak kemerahan. Biasanya kalau sikat gigi berdarah. Banyak karang gigi. Yang kita tahu gusi biasanya kan sampai di sini. Nah, ini terjadi penurunan gusi dan tulang. Sehingga kelihatan giginya panjang-panjang. Normal mungkin kita lihat ini ada 9 mili. Normalnya ini seharusnya 9 mili. Ini turun sampai mungkin sampai kadang-kadang 15 mili. Jadi terjadi penurunan tulang di sini. Lama-lama giginya bisa tanggal, bisa copot. Biarpun tidak ada lubang gigi, giginya bisa tanggal karena kehilangan tulang. Jadi sangat erat hubungannya itu tulang dan gigi, karena gigi itu tertanam di dalam tulang rahang, di dalam tulang. Jadi yang mendukung gigi itu adalah tulang. Jadi kita sore ini sharing tentang mengapa bisa terjadi ini, dan bagaimana pencegahannya. Gigi kan tertanam di dalam tulang rahang. Dan karang gigi yang tidak dibersihkan dalam waktu yang lama akan memakan ataupun bakteri-bakteri yang terkandung di dalamnya akan merusak gusi dan tulang yang mendukung gigi sehingga terjadilah gigi goyang dan tanggal. Apa itu karang gigi? Mula-mula terjadinya plak ya atau lapisan lunak yang lengket di gigi yang terdiri dari protein dan bakteri yang tidak dibersihkan lama-lama menjadi karang gigi. Yang banyak terdiri dari bakteri, 70% itu terdiri dari bakteri ya, sehingga itu bakterinya itu bisa masuk ke aliran darah ke seluruh tubuh. Jadi gigi ini adalah gerbang utama ya, gigi dan mulut itu adalah gerbang utama ya Pak Arif ya, gerbang utama masuknya kuman penyakit ke dalam tubuh dan merupakan sistem pencernaan yang pertama. Secara mekanik kita mengunyah makanan, kemudian masuk ke kerongkongan, ke pencernaan, dan seterusnya. Jadi itu sumber penyakit itu kebanyakan dari mulut masuknya, merupakan gerbang utama. Makanya nih kita angkat topik ini karena sangat patut dijadikan perhatian. Adalah gigi yang rusak, ya. Kalau gigi kita tidak dibersihkan, tentunya banyak sisa makanan yang menempel dan kuman-kuman nyaman hidup di gigi yang kotor ya, karena banyak sumber makanan untuk kuman hidup di sana. Dan sehingga kuman-kuman yang nyaman tinggal di gigi dan gusi, kemudian ada asam di mulut, suasana asam, dan waktu yang lama tidak dibersihkan, terutama waktu kita tidur, Pak Arif. Waktu tidak kita istirahat, suasana mulut itu lebih asam. Jadi kebanyakan gigi berlubang itu terjadi pada waktu malam hari waktu kita tidur. Makanya instruksi dari dokter gigi biasanya kan malam sebelum tidur wajib gosok gigi. Dan pagi setelah sarapan. Karena setelah sarapan kan makanan lengket di gigi. Kenapa tidak dianjurkan sikat gigi siang? Setelah makan siang. Setelah makan siang juga boleh sikat gigi, Pak Arif. Boleh, bukan tidak boleh. Tapi tidak wajib. Kenapa? Karena biasanya waktu kita beraktivitas, suasana mulut kita nggak begitu asam.
Yang suasana yang lebih asam itu waktu kita tidur. Makanya yang paling bahaya itu kalau malam kita tidak membersihkan gigi, ada makanan di gigi, ada kuman, suasana mulut asam, terjadilah lubang gigi. Ini kalau misalkan gigi kita bersih, kinclong ya Pak Arif, kinclong, bersih, kilat, kumannya juga susah bertahan hidup di situ. Licin ya, saking bersihnya, katanya susah hidup di sini katanya. Kuman-kumannya pada gak ada makanan, tentunya tidak betah tinggal di tempat yang bersih. Dan gigi yang bersih, gusi yang tidak berdarah, yang warna coral pink, itu tandanya gigi sehat, tidak ada karang gigi. Kalau misalkan gusinya kemerahan, ada sedikit pembengkakan, itu biasanya adanya kuman-kuman bertengger di situ ya, dan hidup di situ. Karena kita tidak nampak, harus di mikroskop ya. Jadi itu biasanya sembunyi di dalam karang gigi ataupun di permukaan karang gigi ya. Masalah gigi yang paling umum terjadi adalah gigi berlubang, bau mulut, gusi berdarah, adanya gigi terpendam, paling ujung biasanya gigi ngilu, makan es krim ngilu, misalkan ada sariawan, ada karang gigi, adanya penurunan gusi, ataupun adanya abrasi gigi, sikat gigi terlalu kuat. Ya, sikat giginya pelan saja, yang penting durasinya lebih lama, kira-kira 2 menit sikat giginya ya. Jadi tidak usah terlalu kuat dan bulu sikatnya pilih yang lembut. Kalau gigi kita tidak bersih, banyak kuman-kuman di gigi dan mulut, itulah bakteri senang hidup di sana sehingga terjadi kerusakan gigi dan penyakit gusi. Bahayanya, bakteri dalam rongga mulut dapat menyebar melalui aliran darah. Kalau misalkan banyak kuman, terjadi gusi berdarah, kumannya bisa masuk ke peredaran darah, bisa terjadi bakteremia. Dan kalau lubang gigi yang terbuka, itu sebagai tempat masuknya kuman-kuman penyakit. Karena di dalam gigi itu ada saraf gigi. Saraf gigi itu kalau masuk kuman, kumannya juga bisa jalan ke seluruh tubuh. Ini misalkan gigi yang berlubang, kumannya kalau masuk ke dalam saraf gigi, ini ujungnya ini ada saraf gigi, bisa ke seluruh tubuh. Ujung gigi ini ada sarafnya di dalam tulang dan bisa ke seluruh tubuh. Ya. Apa itu bakteremia? Bakteremia adalah suatu kondisi ketika terdapat bakteri di dalam aliran darah, keberadaan bakteri tersebut berkembang biak dan tidak disembuhkan, kondisinya berpotensi serius akan mengakibatkan komplikasi yang serius, penyakit-penyakit kardiovaskuler, penyakit-penyakit yang bisa membahayakan kesehatan tentunya. Yang kita sering baca, mungkin teman-teman sering baca ya, tentang vokal infeksi, itu maksudnya infeksinya dari rongga mulut, ya. Tapi bisa menyebabkan penyakit sistemik. Jadi saya sharing di sini bagi yang teman-teman yang mempunyai penyakit sistemik itu bisa juga berasal dari gigi. Jadi banyak dokter-dokter yang sudah mengobati, misalkan tidak bisa sembuh, mau cek etiologinya berasal dari mana, kadang-kadang bisa berasal dari gigi. Nah, kadang-kadang THT ataupun dokter mata rujuk ke dokter gigi juga, apakah giginya ada yang rusak, tolong segera ditambal atau diperbaiki. Dan apabila sudah sangat parah, tidak bisa diperbaiki, biasanya harus dicabut. Biarpun tidak bisa diperbaiki, nggak boleh dibiarin di situ ya Pak Arif. Biar kadang-kadang gigi belakang nggak nampak, pasien sering bilang gitu, nggak apa-apa lah dok, nggak usah dicabut, di belakangnya nggak nampak, yang depan nggak apa, yang penting depan ada gigi. Yang paling penting itu vokal infeksinya harus stop. Gigi busuk nggak boleh dipiara, harus dicabut. Tapi kalau misalkan sebelum parah, itu masih bisa dilakukan perawatan. Setelah parah, tidak bisa dilakukan perawatan, itu harus dicabut. Dan dokter gigi Anda akan menentukan gigi tersebut masih bisa dipertahankan atau harus dicabut. Infeksi pada gigi bisa menyebabkan penyakit. Ini mungkin banyak teman-teman ada yang belum tahu, pasti banyak yang sudah tahu. Tapi mungkin ada beberapa yang belum tahu mengenai penyakit diabetes, arteriosklerosis, penyakit kardiovaskular itu bisa berasal dari gigi. Penyakit kardiovaskular terjadi karena adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Penyakit jantung dan stroke merupakan penyakit kardiovaskular yang paling banyak dikenal ya. Namun ada juga penyakit kardiovaskular lain. Menurut WHO, penyakit kardiovaskular itu menyebabkan puluhan juta kematian ya setiap tahun. Jadi itu hati-hati, kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut. Selain penyakit ini, ada juga demam reumatik, rheumatoid arthritis, poliartritis,
bakterial endokarditis dan lain-lainnya, banyak penyakit saluran pencernaan juga bisa berasal dari gigi, termasuk penyakit mata. Kadang-kadang sinusitis juga berasal dari gigi. Jadi kalau THT-nya kadang-kadang lihat hidungnya nggak ada masalah, tenggorokannya nggak ada masalah. Itu bisa dari gigi sehingga terjadi sinus, karena ujung gigi yang di rahang atas itu, ujungnya bisa ke sinus. Jadi kalau gigi busuk, dibiarin terjadilah sinusitis. Jadi itu bisa berasal dari gigi. Bagaimana caranya kita menjaga kesehatan gigi? Tentunya kita harus menyikat gigi secara teratur 2 kali sehari minimal. Pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Gosok kira-kira 2 menit minimal. Dan ingat berkumur-kumur. Sekarang ada Dr. Water. Ya, ada Dr. Water alkali juga, ya ada hidrogen juga ada, terus microcluster ya. Jadi itu sangat bagus untuk kesehatan gigi dan mulut, selain untuk kesehatan umumnya ya, untuk kesehatan tubuh. Karena tubuh kan terdiri dari 70% lebih terdiri dari air ya. Jadi tubuh kita sangat membutuhkan air, termasuk gigi dan tulang gigi. Kita boleh berkumur-kumur dengan Dr. Water, ditambah dengan air alkali yang ada batunya, kita boleh tambah ya. Kan ada itu yang generator itu kan ada yang batunya, kita boleh taruh batunya. Kita kumur-kumur pagi setelah makan, malam sebelum tidur kita kumur-kumur supaya kita menjaga hemostasis rongga mulut, supaya suasananya jangan terlalu asam. Tadi kita ketahui bahwasannya selain ada bakteri, ada sisa makanan, butuh waktu yang cukup lama makanan menempel di gigi, dan butuh keasaman, sehingga gigi bisa terjadi lubang. Dr. Water ini ada hidrogen sebagai antioksidan, antiinflamasi, juga ada alkalinya untuk menetralisir pH mulut, menyeimbangkan. Jadi hemostasisnya baik, sistem imun di rongga mulut baik, sehingga kuman-kuman pada gak betah di mulut, sehingga gigi dan mulut kita terjaga kesehatannya. Kita juga bisa gunakan dental floss. Dental floss itu benang pembersih, gunanya di sela-sela gigi. Kadang-kadang kita ada sikat gigi, ada sisa makanan di sela-sela gigi, kita bisa menggunakan benang pembersih. Tapi benang pembersih saja tidak cukup, tentunya harus dengan berkumur-kumur. Karena kalau air itu kan cair ya, bisa lewat di sela-sela mana saja. Sedangkan benang kadang-kadang ada tempat yang tidak bisa tercapai juga. Kumur-kumur itu adalah yang wajib ya, sikat gigi, kumur-kumur, dental floss. Kemudian kita juga mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Itu bisa membantu menjaga kesehatan gigi dan tulang ya. Dan kita tentunya harus cek secara teratur minimal 6 bulan sekali. Selalu dokter gigi menganjurkan 6 bulan sekali ke dokter gigi untuk mengecek apakah ada kerusakan gigi, apakah ada karang gigi. Jadi wajib rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Sekarang saya akan sharing tentang manfaat air hidrogen. Tadi diceritakan bahwasannya ternyata hidrogen bagus untuk kumur-kumur ya, ternyata. Nah, bukan hanya untuk minum saja, berkumur-kumur. Tentunya kalau minum memang lewat rongga mulut, tapi kalau kita minum kan biasanya sebentar ya, kita minum, dan dianjurkan kalau kumur-kumur itu kira-kira 30-60 detik, Pak Arif dan teman-teman semuanya, 30 detik sampai 1 menit, sehingga ada cukup waktu air itu menjalar ke sela-sela gigi. Sela-sela gigi anatominya ada yang gigi geraham kan anatominya agak berlekuk-lekuk. Terus sela-sela gigi ada yang tidak tercapai oleh sikat gigi, tidak tercapai oleh dental floss, dan dengan air Dr. Water ini kan bisa dicapai sehingga bisa antibakteri, antiinflamasi, giginya betul-betul bersih, terjaga keseimbangannya, keseimbangan pH-nya tetap terjaga, kebersihannya terjaga, ya. Nah, kita cerita mengenai manfaat air hidrogen. Nah, apa itu air hidrogen? Teman-teman di sini semuanya pasti sudah tahu semua tentang hidrogen. Ini kita hanya remind saja ya. Hidrogen itu molekul paling melimpah di alam semesta. Hidrogen adalah gas yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Air hidrogen adalah air biasa ya yang kita minum itu, tapi ini mengandung hidrogen lebih banyak. Hidrogennya terlalu ya, H2-nya lebih banyak dengan sistem elektrolisis. Kalau misalkan yang termos kan pakai babat 2 tuh sistemnya mineralisis ya Pak Arif ya. Ini ada juga yang mesin yang sistem elektrolisis ya. Tentunya hasil dari elektrolisis itu hidrogennya lebih tinggi. Kalau kita lihat dari jurnal, karena tentunya kita kalau bicara mengenai kesehatan itu harus berbasis ilmiah ya.
banyak sudah penelitian, sudah ribuan penelitian tentang air hidrogen dan semuanya itu selalu bagus semuanya hasilnya untuk kesehatan tubuh. Dan untuk tulang dan gigi juga bagus ya ternyata. Dan kenapa ada diteliti air hidrogen sampai sekarang itu berawal dari pada tahun 2007 ini tim peneliti ilmiah Jepang sudah menemukan bahwasanya gas hidrogen itu yang inhalasi memicu minat terhadap manfaat kesehatan potensial di seluruh dunia. Jadi Korea dan yang maju semuanya itu meneliti dan hasilnya banyak terobosan-terobosan baru. Makanya saya senang dengan PT Ultra Multi Sukses ini selalu ada terobosan baru, inovasi baru. Bahwasanya dari yang Dr. Water yang generasi 1, 2, 3, teman-teman tentunya bertanya, kenapa selalu ada Dr. Water yang baru? Dan saya dengar dari Pak Arief barusan nanti akan di-launching lagi produk baru di awal tahun ya Pak Arief ya. Itu saya sangat setuju, saya sangat senang. Berarti PT Ultra Multi Sukses itu selalu mengedepankan inovasi yang paling baik untuk konsumennya ya. Jadi tidak hanya satu itu aja, padahal ilmu kedokteran itu selalu berkembang ya Pak Arief ya. Selalu misalkan 10 tahun yang lalu sama sekarang pasti ilmu kedokteran itu sudah sangat maju pesat. Jadi otomatis produk-produk yang dihasilkan itu harus lebih bagus, lebih unggul dibandingkan dengan produk sebelumnya. Makanya setelah generasi 1 2 3 ada Infinity, ada tambahan ion negatifnya ya Pak Arief ya. Terus ini yang paling baru itu saya barusan beli juga Pak Arief yang ini ya. Hidrogennya lebih tinggi ya hasilnya Pak Arief ya. Ada inhalasinya juga, yaitu udah saya beli di Medan dealernya Ibu Neti. Ibu Neti saya beli sama Ibu Meti ya. Itu sangat bagus, hasilnya luar biasa. Teman-teman pasien-pasien yang mengkonsumsi semuanya selalu memuji ya hasil dari produk-produk Artrams ini. Tidak diragukan lagi. Sudah ribuan ya, ribuan penelitian tentang air hidrogen ya untuk mengobati ratusan penyakit. Jadi kenapa selalu diteliti air hidrogen? Kenapa? Karena ini adalah air ya, selalu semua manusia membutuhkan air dan tidak ada efek sampingnya. Kalau misalkan dengan obat-obatan kan Pak Arief, kadang orang takut ya, ini efek sampingnya apa? Nggak berani minum terlalu lama dan jangka waktu yang lama mungkin kalau udah konsumsi 3 bulan, pasiennya mikir-mikir nih boleh diteruskan enggak, bagaimana dengan efek samping ke ginjal dan lain sebagainya. Syukurlah dengan Dr. Water air hidrogen tidak ada efek sampingnya karena itu hanya air minum ya. Jadi air itu kan sumber kehidupan. Semua orang membutuhkan air dari anak-anak sampai orang tua, semua membutuhkan air ya. Setelah baca-baca, saya sharing mengenai jurnal ilmiah yang saya baca, banyak ilmuwan menyatakan hidrogen molekuler adalah molekul yang sangat unik karena memiliki kemampuan untuk bertindak di inti sel atau nukleus. Ya, di dalam sel itu kan ada mitokondria, ada DNA, RNA dan lain sebagainya, banyak organel-organel penting di dalamnya, sumber kehidupan. Jadi karena mikrokluster ya, jadi sangat gampang masuk ke dalam inti sel sehingga sel kita bisa regenerasi. Itu yang terakhir sangat luar biasa penelitian Dr. Oli ternyata bisa regenerasi lagi kembali. Makanya di tikus-tikus yang ginjalnya mengalami peningkatan mengkonsumsi air hidrogen dibandingkan dengan yang tidak mengkonsumsi air hidrogen. Sehingga kita harus mengkonsumsi air hidrogen sehingga kita sehat karena kita pasti bertambah tua, tidak ada yang bertambah muda kan Pak Arief. Jadi mitokondria itu kan fungsinya sangat banyak Pak Arief. Mengatur kematian mitokondria itu dalam sel. Itu mengatur kematian sel, menyimpan kalsium juga. Di mitokondria itu tugasnya menyimpan kalsium, memproduksi panas tubuh dan menghasil energi atau ATP, adenosin trifosfat. Itu penghasil energi di dalam sel. Jadi kalau fungsi mitokondria di sini menyimpan kalsium karena menyerap kalsium, menyimpannya sampai dibutuhkan dalam proses selular. Jadi kalau misalkan sel kita sehat, tentunya mitokondrianya sehat, sehingga energinya ada tersedia kapan kita mau pakai, dan kalsium kita tercukupi Pak Arief. Tentunya semua teman-teman kan tahu kalsium, vitamin D, dan lain-lain semuanya kan sangat penting bagi gigi dan tulang. Karena air hidrogen ini menjaga sel, sehingga selnya berfungsi dengan baik, termasuk kalsiumnya tersimpan dengan baik. Tidak diragukan lagi, air hidrogen ini sangat bagus untuk gigi dan tulang. Karena kita sharing sore ini kan gigi dan tulang Pak Arief.
Sebenarnya untuk seluruh tubuh, karena tubuh kita kan terdiri dari triliunan sel ya Pak Arif ya. Selnya sangat kecil, harus dilihat dari mikroskop barusan nampak selnya kecil. Dan tubuh kita itu terdiri dari triliunan sel. Bayangkan air hidrogen bisa mencapai ke inti sel. Jadi makanya ilmuwan menyatakan ratusan penyakit juga bisa disembuhkan dengan air hidrogen. Yang penting kita konsisten, jangan hari ini minum, nanti disimpan lagi botolnya 1 bulan, nggak usah diambil lagi. Itu tentunya harus konsisten ya. Jadi kadang-kadang kita lihat pasien-pasien mungkin minumnya 1 hari 2 hari, terus besoknya botolnya disimpan ataupun botolnya jadi pajangan di rumah gitu ya. Jadi sayang kalau udah beli segera dipakai dan harus konsisten. Oke. Hidrogen memenuhi syarat untuk melintasi sel dan darah untuk memasuki mitokondria, serta bahkan memiliki kemampuan untuk mentranslokasi ke inti sel. Menunjukkan bahwa air hidrogen memberi manfaat antioksidan, anti-apoptosis, sifat antiinflamasi, sitoprotektif, dan bermanfaat bagi sel. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa itu antioksidan? Sering mendengar, tapi mungkin ingin tahu lebih jelas lagi pastinya apa itu antioksidan, bagaimana pula cara molekul ini bekerja untuk tubuh, dan apa manfaatnya antioksidan itu. Secara sederhana saja ya, antioksidan adalah sifat berbagai senyawa yang dapat melawan radikal bebas. Untuk melawan radikal bebas, tubuh kita memerlukan antioksidan. Antioksidan merupakan sifat molekul yang membantu melindungi tubuh dari penyakit. Jadi kalau misalkan antioksidan kita cukup, penyakit tidak berani lama-lama di tubuh. Masuk penyakit langsung diselesaikan oleh antioksidan. Karena antioksidan berfungsi membantu melindungi tubuh dari penyakit. Nah, apa itu radikal bebas? Radikal bebas itu adalah zat yang berbahaya bagi tubuh. Radikal bebas dengan kadar yang berlebih dapat menimbulkan kondisi stres oksidatif. Itu yang kita hindari, stres oksidatif di tubuh kita. Tentunya setelah ada stres oksidatif, itu bisa timbul banyak penyakit. Jadi kita usahakan radikal bebasnya jangan terlalu banyak. Kita harus dibarengi dengan antioksidan supaya bisa menangkal radikal bebas. Ini adalah manfaat dan fungsi air hidrogen. Sangat banyak tentunya. Karena bisa ke inti sel. Tentunya di saraf ada sel, ya, melindungi saraf. Merupakan antioksidan yang sangat baik, antiinflamasi, melindungi organ-organ di seluruh tubuh, anti penuaan pada kulit. Nah, teman-teman yang cewek-cewek kalau takut penuaan dini, silakan mengkonsumsi hidrogen ya. Jangan lupa mengkonsumsi hidrogen dan jangan lupa berkumur-kumur dengan air hidrogen supaya gigi dan tulang giginya sehat. Pemulihan otot. Saya ada baca satu jurnal untuk yang rajin berolahraga itu konsumsi air hidrogen sangat baik, karena kalau kita nge-gym ya, pasti kan otot kita fatigue, itu butuh waktu untuk pemulihan, supaya besoknya lagi, apalagi ada yang personal trainer ya, ada personal trainernya difokus pada hari ini, perutnya harus six pack, misalkan besoknya di bokongnya lah, di bahunya, dan di mana-mana ya, di lengannya gitu ya, nah atau di betisnya, itu tentunya kan setelah kita gym perlu pemulihan otot ya, jadi itu konsumsi air hidrogen sangat bagus untuk orang yang nge-gym, bagus untuk pemulihan ototnya. Merangsang metabolisme energi, menurunkan kolesterol dan gula darah, tentunya kita cewek-cewek dan ya semuanya ya, cowok-cowok mungkin suka makan makanan yang manis ya tentunya Pak Arif ya. Pak Arif senangnya makan cake enggak, makan kue ya. Apalagi kalau gorengan juga ya Pak Arif ya. Rasanya gorengan itu lebih lezat daripada dikukus ya Pak Arif. Untuk menurunkan kolesterol dan gula darah itu sangat bagus ya kita konsumsi air hidrogen. Memperbaiki berbagai macam penyakit termasuk autoimun dan gangguan neurologis, dan tentunya air tersebut aman untuk dikonsumsi. Air hidrogen sangat bagus juga untuk kita mandi, makanya ada Dr. Soap ya, di layar saya kan ada Dr. Soap. Ada virgin coconut oil, ada hidrogennya, sehingga aman untuk mandi. Kulitnya bisa bagus. Gak lama, bulan lalu saya dengar Dr. Teresia ada sharing tentang untuk daerah kewanitaan kan. Nah, itu sangat bagus karena pH-nya bagus ya. Untuk vagina, untuk seluruh kulit juga bagus ya. Untuk sebenarnya kalau bagi yang berjerawat itu dipakai juga bagus ya. Untuk jerawatnya bisa sembuh kalau rajin pakai.
karena ada antioksidan, ada antiinflamasi juga. Bisa jerawat kan merah ya, berarti ada inflamasi di sana. Jadi hidrogen tersebut dari dokter Stop bisa antiinflamasi. Bagi yang ibu-ibu yang diet, ingat dietnya bareng dengan air hidrogen ya, bisa menurunkan berat badan, membantu menurunkan berat badan. Bukan langsung minum air hidrogen bisa langsung kurus, bukan. Jadi tentunya kurangi gorengan, ya, olahraga yang teratur, dan jangan lupa barengi dengan air hidrogen. Itu untuk membantu mempercepat proses penurunan berat badan secara sehat ya. Saking banyaknya air hidrogen yang sangat bermanfaat ini, makanya di jurnal-jurnal dikatakan ini mempunyai manfaat yang sangat luar biasa. Ya, melindungi otak, dapat memperbaiki gangguan suasana hati, dapat menekan peradangan antiinflamasi, ya, mengurangi kelemahan otot, mencegah sindrom metabolik, ya contohnya diabetes, bisa menurunkan berat badan bagi yang diet cocok minum air hidrogen, dan bisa meningkatkan metabolisme energi. Wah, banyak sekali ya. Bisa untuk diabetes, membuat tubuh lebih stabil ya. Bagi kita yang baru bangun tidur, biasanya suasana tubuh lebih asam, itu bisa kita konsumsi yang ada alkalinya ya. Tentunya dengan air alkali itu biasanya disarankan waktu makan selisih 1 jam. Jadi biasanya teman-teman boleh minum yang alkali pagi dan malam sebelum tidur. Kalau mau bareng dengan makan, dengan air hidrogen aja ya, atau minum dengan obat air hidrogen saja, oke? Dan air hidrogen ini bisa meningkatkan kesehatan kulit, membantu penyembuhan luka, dan meningkatkan kesehatan kandung kemih, melindungi jantung, mata. Kita tidak heran kenapa semua bisa, karena semua tubuh kita, organ-organnya kan terdiri dari sel-sel. Dan air hidrogen tersebut kan bisa menembus ke dalam inti sel, sehingga bisa menangkal radikal bebas yang masuk ke dalam sel tersebut ya. Bahkan untuk pencernaan juga bagus. Nah, sore ini kita sharing tentang kesehatan tulang dan gigi. Ternyata air hidrogen bisa untuk kesehatan tulang dan gigi. Bagi teman-teman yang sudah tidak ada stok, beralih ke kumur-kumur air hidrogen ya, ditambah dengan yang alkali, batu-batuannya dimasukkan ke gensetnya. Nah, itu bisa dipakai untuk kumur-kumur sehingga menjaga kesehatan rongga mulut ya. Itu menjaga giginya tetap sehat, itu bisa dipakai. Itu sebagai tambahan. Ternyata saya juga baru tahu, saya setelah baca baru tahu ini, makanya saya sharing ke teman-teman nih. Bukan hanya obat kumur dental clear natural saja, ternyata air hidrogen dari Dr. Atlas juga bisa bagus untuk kumur-kumur ya, bagus untuk kesehatan gigi dan mulut. Kenapa bagus? Karena ada antiinflamasi dan ada antibakteri, sehingga meningkatkan kesehatan rongga mulut. Sekarang tadi cerita mengenai gigi, kita selanjutnya cerita mengenai tulang. Tulang kan ada di seluruh tubuh kita, ada tulang kan, tulang kepala, tulang kaki, tulang tangan, tulang gigi ya tulang rahang, karena gigi tertanam di tulang rahang. Kesehatan tulang ini telah menjadi krisis kesehatan secara global, gejala osteoporosis udah jutaan ya kasusnya. Di Indonesia banyak patah tulang, jadi Yayasan Osteoporosis bukan Indonesia ya, internasional ya, mengungkapkan 1 dari 4 perempuan berusia 50-80 tahun. Nah, bagi yang udah usia 50 tahun mulai terasa ngilu-ngilu kakinya, kalau jalan mungkin sendi-sendinya bunyi-bunyi ya, jongkok naik langsung krik-krok udah mulai terasa yang 50 tahun kan ya. Jadi harus mengkonsumsi air hidrogen secara teratur. Kita cenderung menganggap osteoporosis lebih umum daripada orang tua. Sebenarnya usia muda juga banyak yang mengalami. Jadi pada usia muda, supaya menjaga ataupun mencegah jangan sampai terjadi osteoporosis sejak dini, sejak usia muda, boleh mengkonsumsi hidrogen Dr. Water. Next slide adalah mengenai jurnal yang saya baca, saya ambil dengan judul Hydrogen Rich Saline Prevents Bone Loss in Diabetic Rats Induced by Streptotoxin. Jadi kesimpulannya, kandungan hidrogen itu bisa menyembuhkan tulang yang rusak karena adanya diabetes, adanya penyakit diabetes pada tikus ya, pada hewan coba ya. Jadi setelah 12 minggu mengkonsumsi hidrogen, kadar glukosanya bisa menurun. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan adanya air yang mengandung hidrogen secara sistemik, itu menjaga volume tulang dan mengurangi resiko tulang pada hewan coba yang sudah diberi streptotoxin, kemudian
tikusnya itu, hewan cobanya itu dibuat jadi DM. Kemudian dites, dicoba dengan air hidrogen. Ternyata ada peningkatan volume tulang dan ada pengurangan resiko patah tulang pada hewan coba yang DM. Ini ada satu paper lagi mengenai hydrogen water. Konsumsi hydrogen water mengurangi osteopenia pada hewan coba juga, ya. Pada tahun 2013 ada sebuah studi klinis diterbitkan yang meminum air hidrogen mencegah osteopenia. Osteopenia adalah suatu kondisi yang menyebabkan tulang melemah. Nah, jadi ini menurut penelitian ini research ya. Jadi itu kita bicaranya berbasis ilmiah ya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwasannya ini hidrogen yang kita minum bisa meningkatkan kesehatan tulang, pengurangan volume tulang, ataupun osteoporosis, osteopenia itu bisa dicegah dengan mengkonsumsi hydrogen water. Kita cerita mengenai diabetes dan resorpsi tulang. Ini kita lihat TNF-alpha, interleukin 1 beta, dan masih banyak lagi itu adalah mediator pro-inflammatory. Kalau misalkan ada peradangan, ini biasanya meningkat, sehingga bisa menyebabkan resorpsi tulang, penurunan kualitas sel-sel inflamatori tersebut, terjadilah penurunan kadarnya, sehingga bisa menyehatkan gigi, terbentuk penulangan baru. Yang kita ketahui kalau kita ada penyakit, terutama penyakit DM, itu bisa mempengaruhi tulang. Bentuk over itu artinya antara tulang yang tulang yang rusak, regenerasi tulang itu selalu terjadi penurunan densitas mineral tulangnya. Kalau misalkan diabetes, terjadi penurunan. Jadi dengan penurunan tulang, makanya terjadi osteopenia, osteoporosis. Kalau misalkan cerita di mulut, itu terjadi penyakit periodontal. Periodontal itu adalah jaringan pendukung gigi ya, yaitu tulang, gusi, jaringan pendukung gigi. Jadi kalau misalkan minum hidrogen Dr. Water, bisa untuk sehat tulang di seluruh tubuh, bisa juga menyehatkan tulang di gigi. Jadi gigi itu gak gampang goyang, gigi itu lebih kuat. Karena kerusakan gigi itu akan ada dua. Ada yang berlobang, giginya rusak, dicabut. Dokternya menyatakan tidak bisa dirawat, ya terpaksa harus cabut. Ada juga satu penyakit dari penurunan tulang, giginya bagus, giginya sehat, putih, kinclong, tidak bermasalah di giginya, tetapi tulang yang bermasalah, sehingga giginya tersebut tanggal sendiri goyang, tidak bisa dipakai makan, sehingga dicabut. Padahal masih bagus. Itu yang sering kita simpan untuk anak-anak mahasiswa kedokteran gigi untuk praktikum, Pak Arif. Jadi kalau misalkan anak-anak saya yang kuliah di kedokteran gigi, Mami kalau ada cabut gigi yang cantik, simpan untuk praktikum. Jadi jangan pada heran kenapa gigi cantik dicabut. Karena memang gigi cantik gak berlubang sama sekali, putih, kilat, dicabut karena sudah tidak bisa dipertahankan karena tulang yang rusak. Karena tulang yang mendukung gigi tersebut sudah rusak sehingga giginya harus dicabut, diambil, padahal giginya masih bagus. Jadi dengan hidrogen Dr. Water ini, kita juga bisa memperkuat kualitas tulangnya. Sharing tentang kesehatan gigi dan mulut mengenai periodontitis itu ya kerusakan jaringan periodontal, adanya infeksi. Kalau teman-teman baca, biasanya kalau itis-itis itu ada peradangan, ada infeksi ya. Misalkan gingivitis. Gingiva itu gusi, jadi gingivitis, radang gusi. Penyakit periodontal, periodontal itu kan tulang gigi. Contohnya, jadi penyakitnya periodontitis, ada radang pada tulang pendukung gigi. Ya. Jadi kalau misalkan bakterinya banyak di sana, dengan kumur-kumur Dr. Water, hidrogen, dengan alkali bisa mengurangi jumlah bakteri, bisa antiinflamasi juga, sehingga gigi itu bisa jadi lebih sehat. Suasana mulut juga jadi lebih sehat. Jadi kalau misalkan yang sedang makan gula, ya segera setelah makan gula, gosok gigi, sehingga gulanya jangan menempel di gigi terlalu lama, karena butuh durasi. Makanannya lengket, misalkan, sikat, nggak bersih, tapi tidak segera berlubang, butuh waktu. Kuman itu membuat gigi berlubang kan butuh waktu. Jadi misalkan siang kita makan, belum sempat gosok gigi masih di kantor. Malam ingat gosok gigi, jangan sampai sisa makanan itu sampai besok pagi. Karena terjadi lubang itu waktu malam hari, biasanya waktu kita tidur. Kumannya pinter juga ya waktu tidur kan. Nah, barusan dia kerja. Makan gigi kita, emalnya larut, terjadilah lubang gigi. Karena butuh suasana asam. Jadi dengan air alkali itu kita bisa
berkumur-kumur sehingga menetralisir suasana asam di mulut ya. Jadi kesimpulannya air alkali, air hidrogen bisa untuk kesehatan gigi dan mulut. Di sini ada lagi dari hewan coba penelitiannya efek hidrogen water untuk aging periodontal ya. Jadi kesimpulannya minum air yang kaya hidrogen efektif untuk menekan kehilangan tulang. Jadi bisa meningkatkan kesehatan tulang. Meminum molekul hidrogen menekan efek berbahaya stres oksidatif pada gigi, gusi, dan jaringan di bawah gusi ya. Berarti tulang. Gigi kita kan tertanam dalam tulang, ada gusinya. Dan jaringan pendukung di sekitarnya itu ikut sehat. Ya. Jadi sudah ada penelitiannya untuk kesehatan gigi dan mulut. Dan pada hewan coba juga hidrogen ini sangat bagus, terbukti menekan periodontitis yang tadi kita bilang infeksi itu ya. Ternyata bisa mengurangi infeksi. Ternyata rich water ini mengandung antiinflamasi dan antibakteri ya, bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut. Artinya hidrogen yang kita konsumsi itu bisa untuk kumur-kumur ya, kesimpulannya. Jadi studi klinis menunjukkan air hidrogen bermanfaat bagi kesehatan gigi dan tulang pendukung gigi. Di university di Jepang, ilmuwan juga mempelajari efek positif air yang diperkaya hidrogen pada penuaan jaringan periodontal. Artinya bisa mengawetkan ya, artinya bisa bertahan lebih lama. Kita tentunya gigi kita, kalau pasien datang, gigi kita bisa tahan berapa lama? Kita berusaha selama mungkin. Kalau bisa sepanjang umur hidup kita, gigi kita tetap ada di dalam tulang rahang, harus kita jaga. Jangan mindsetnya, dokter, nanti kan tua gigi saya kan harus pakai gigi palsu. Tidak harus. Ada yang giginya sampai usia ujur pun giginya masih bagus banyak. Pasien saya ada yang 80 tahun, giginya masih utuh semua banyak. Tetapi ada pasien yang umur 20 tahun, giginya ompong semua dan memakai gigi palsu full juga ada. Umur hanya sekedar angka. Jadi jangan sampai berpikiran tua itu harus pakai gigi palsu, tidak ya. Jadi harus dijaga kesehatan gigi karena sangat penting, karena tempat masuknya atau gerbang untuk masuknya kuman penyakit, dan itu adalah proses pencernaan pertama secara mekanik harus pakai gigi kan. Bagaimanapun kalau gigi kita yang asli lebih bagus ya, lebih nyaman untuk dipakai mengunyah, biarpun kita memakai implan ataupun gigi tiduran lepasan, porselen. Kalau ada yang asli tentunya lebih nyaman dipakai. Banyak studi mengenai hewan coba, ada juga studi mengenai manusia. Hewan coba tadi ya, ini yang mengenai periodontitis pada manusia juga sudah ada. Ini yang enggak lama ya, 2000 berapa nih? Drinking 2015 ya, mengenai antioksidan pada tahun 2015 sudah ada penelitiannya di manusia. Tapi ini masih pilot studi, perlu penelitian lebih lanjut. 2015 sampai sekarang pasti setelah ini sudah banyak, selama 5 tahun pasti sudah berkembang sangat pesat mengenai tulang pendukung gigi pada manusia. Ternyata mempunyai efek yang sangat baik untuk penyakit periodontal atau pendukung gigi. Hasilnya sangat bagus. Jadi tidak diragukan lagi karena sudah berdasarkan ilmiah bahwasannya air hidrogen itu bagus untuk kesehatan gigi dan tulang. Ini percobaannya sekilas saya terangkan mengenai isi dari penelitian itu memakai manusia. Ada 13 orang, 3 wanita, 10 pria, usianya 22 sampai 40 tahun. Dan semuanya ada gangguan periodontal, ada infeksi pada tulang pendukung gigi. Ini istilah-istilah kedokteran gigi ya, bleeding on probing artinya mudah berdarah. PPD, probing pocket depth, maksudnya ada kantong gusinya yang dalam, jadi sehingga sering-sering sangkut makanan di gusi itu. Nah, itu. Kemudian CAL itu clinical attachment level, jadi ada penurunan gusi. Giginya nampaknya lebih panjang, biasanya gusinya agak tinggi ya, nih kalau udah rusak kan gusinya turun, nampak giginya panjang-panjang, gigi goyang, itu istilah-istilah kedokteran gigi. Jadi ada ketentuan tertentu, berarti betul-betul rusak, betul-betul terjadi gangguan periodontal ataupun ada radang pada tulang gigi. Setelah diteliti dengan meminum air hidrogen tersebut, ada terjadi perbaikan probing pocket depth dan clinical attachment level. Nah, terjadi perbaikannya lebih besar pada kelompok yang meminum hidrogen water dibanding dengan yang tidak meminum. Berarti artinya hidrogen water ini bisa membantu meningkatkan penyembuhan. Jadi alangkah baiknya kita mencegah dulu. Mencegah kan lebih bagus daripada mengobati.
Bagi yang sudah terkena pun bisa diobati ataupun bisa disembuhkan, diringankan dengan dokter water hidrogen. Dan bagi yang belum kena penyakit periodontal bisa dicegah dengan meminum hidrogen water. Tentunya harus sikat gigi juga, harus berkumur-kumur, harus minum dokter water hidrogen, memakan dan mengkonsumsi makanan yang sehat ya. Kalau misalkan udah mengkonsumsi gula, jangan terlalu lama diberikan di dalam mulut, harus segera disikat dan lain sebagainya. Penelitian mengenai obesitas ya, yang berat badannya berlebih, ternyata ada hubungannya juga berat badan berlebih dengan gusi. Gusinya terjadi stres oksidatif dan terlibat dalam perkembangan resorpsi tulang alveolar. Resorpsi itu artinya pengurangan, penyusutan tulang. Makanya kalau yang mungkin berat badannya berlebih, yang kita lihat gendut tuh mungkin kualitas giginya agak berkurang ya. Ternyata ada hubungannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa air yang kaya hidrogen menekan stres oksidatif gingiva. Gingiva ini gusi. Dan penurunan tulang alveolar. Dilaporkan bahwa meminum air hidrogen dapat meningkatkan metabolisme kolesterol yang memiliki pengaruh pada resorpsi tulang. Oh, ternyata itu hubungannya bukan secara langsung ya. Karena obesitas terjadi stres oksidatif, gusinya gampang rusak. Karena meminum air dokter water yang kayak hidrogen, metabolisme kolesterolnya bisa ditingkatkan sehingga stres oksidatifnya berkurang, sehingga gusinya dan tulang giginya lebih sehat. Dan masih banyak lagi penelitiannya tentang hidrogen water, hasilnya mendukung hipotesis bahwa pemberian oral, artinya diminum ya, pemberian oral itu diminum oral. Secara oral itu ada secara minum, dari mulut, oral. Air kaya hidrogen menguntungkan proses penyembuhan luka dengan mengurangi stres oksidatif dan respon inflamasi. Saya pernah baca juga satu jurnal yang katanya di hewan cobanya dibuat luka pada langit-langitnya. Dan meminum yang meminum hidrogen water dengan yang kelompok tidak meminum hidrogen water, itu yang meminum hidrogen water itu lebih cepat penyembuhannya dibandingkan dengan yang tidak mengkonsumsi. Kenapa bisa menyembuhkan, bisa menyehatkan tubuh? Hidrogen itu cara kerjanya melalui jalur sitokin inflamasi, melemahnya gen, karena dia bekerjanya pada inti sel. Di dalam melamanya gen ini penyebab kanker dilemahkan. Jadi makanya bisa mempercepat penyembuhan kanker. Maka ditulis di botol itu kan ditulis untuk mengobati diabetes dan kanker. Memang bisa ya, untuk membantu mempercepat penyembuhan. Tentunya terapi-terapi lain dari dokter itu tentunya kita tidak hilangkan, cuma ini bisa membantu mempercepat penyembuhan ya. Boleh dikombinasi dengan kerjasama dengan dokter-dokter yang berkompeten di bidangnya masing-masing, tetapi kita bisa bantu di rumah dengan meminum dokter water hidrogen. 3 sifat utama hidrogen molekuler yaitu mengurangi radikal oksigen sitotoksik sehingga bisa melindungi DNA, RNA, dan protein ya di dalam sel. Nah, mempunyai antioksidan tambahan seperti glutathione dan lain-lain, dan bisa mempunyai efek antiinflamasi, dan tentunya aman diminum. Kita minum setiap hari kira-kira lebih kurang 2,5 liter. Tergantung ya cuaca, kalau panas mungkin boleh lebih, ataupun berat badannya lebih berat, mungkin bisa lebih dari 2,5 liter dan sebagainya. Tapi setidaknya harus cukup ya untuk menghidrasi sel-sel kita, ya, sehingga memiliki efek positif dari hidrogen itu dapat untuk kesehatan tubuh kita. Di studi klinis juga dikonsumsi sekitar 2-2 liter ya hidrogen setiap hari yang diteliti itu. Hasilnya bagus. Kalau lebih banyak juga nggak apa-apa karena akan keluar melalui air seni dan keringat. Nah, tentunya kita bersyukur kita mempunyai produk yang bagus dari PT Atra Multi Sukses, yaitu Dr. Water, yang bisa menghasilkan hidrogen dengan kadar yang sangat tinggi. Bagi yang ada sakit ginjal, mungkin dokternya menyarankan tidak boleh minum terlalu banyak air, itu bisa dengan tambahan inhalasi, bisa sangat membantu ya, inhalasi. Ini yang generasi Dr. Water, ini yang generatornya, sampai yang terbaru tadi ini. Setelah ini ada lagi yang satu yang baru ya Pak Arif ya, itu yang barusan saya beli, gambarnya nggak ada di sini. Nah, semuanya tentunya bagus untuk kesehatan. Jadi teman-teman boleh sharing ke
teman-teman, familinya, bahwasannya meminum hydrogen water selain bagus untuk kesehatan tubuh, tentunya bagus untuk kesehatan gigi dan mulut. Oke, sampai di sini dulu sharing dari saya. Silakan saya kembalikan ke Pak Arief. Baik, dokter. Terima Terima kasih, kasih. teman-teman. Ya. Terima kasih, Pak Arief. Dokter, sebelum Ya. nanti teman-teman bertanya, saya ingin sedikit bertanya nih, dokter, tentang apakah struktur gigi, tulang gigi dengan tulang yang ada di dalam tubuh kita ini sama nggak strukturnya, dokter? Strukturnya lebih kurang sama, Pak Arief. Kurang Cuman sama, ya? di tulang rahang dan di tubuh itu pada dasarnya sama. Cuman ada beberapa tempat yang mungkin lebih padat, ada beberapa tempat yang mungkin lebih kopong, lebih poreus gitu. Seperti di rahang bawah dan rahang atas juga berbeda kepadatannya. Jadi kalau misalkan pasien saya mau memasang implan, kalau misalkan gigi implan di rahang bawah bagian depan, kualitas tulangnya D1. Dia ada kualitas tulangnya itu ada D1, D2, D3. Kalau yang paling lemah itu di gigi rahang atas belakang. Jadi kalau pasien mau memasang implan di atas belakang itu biasanya tuh kualitas tulangnya lebih rapuh. Jadi itu biasanya kita kalau tulangnya masih cukup, kita harus memakai implan yang lebih besar gitu. Karena itu kepadatan tulangnya berbeda di setiap tempat. Tapi pada dasarnya mirip. Jadi secara struktur mendekati hampir sama, ya, dokter, ya. 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 Hanya saja kan kalau kita bicara tulang, yang tulang yang paling lebih gampang terpengaruh, teroksidasi adalah tulang gigi. Karena bersentuhan dengan asam, ya, juga dengan gula, itu kan akan mempengaruhi saliva dalam mulut kita, gitu, dokter, ya. Sehingga gigi itu akan sangat berpengaruh. Ya. Gigi kita terdiri lapisan luar yang melindungi gigi adalah email. Jangan sampai email itu bocor. Kalau misalkan email bocor, lapisan di dalamnya itu dentin. Tidak begitu kuat, tidak sekuat email. Jadi kalau misalkan ada mineral-mineral yang mulai hilang dari email gigi, itu harus segera ditambah. Jadi kalau misalkan kita tambah, misalkan kita dengan menyikat gigi yang baik, minum hydrogen water, itu bisa lebih kuat sehingga karena suasana asam yang terlalu lama di email itu bisa melarutkan email. Jadi kita harus mencegah. Jangan suasana mulut di gigi dan gigi kita dengan kadar asam yang terlalu lama sehingga bisa melarutkan email. Jangan sampai emailnya jeblos gitu. Kalau misalkan durasinya hanya sebentar, mungkin tidak sampai emailnya runtuh. Karena benteng pertahanan terluar dari gigi itu ke email. Jangan sampai jebol emailnya. Kalau sampai jebol, itu tidak bisa diperbaiki, harus dengan ditambal. Satu-satunya cara ditambal. Terus setelah bolong, kita tidak bisa suruh pasiennya sikat gigi yang bersih, supaya giginya jangan tambah bolong, nggak bisa gitu. Kalau setelah harus ditambal, kecuali dia belum bolong, masih pengurangan mineral, kepadatannya berkurang, itu masih bisa diisi, masih bisa kompak lagi, bisa keras lagi emailnya. Tapi sudah sempat jebol, itu harus ditambal, Pak Arief. Begitu, Pak Arief. Baik, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, silakan ini. Sore, Dokter Lina. Sore, Bu Pisya. Terima kasih sudah hadir. Iya. Jadi memang pemakaian air hidrogen untuk kumur-kumur, ini sudah ada testimoni juga, Bu Dokter. Testimoninya belum ada, karena ini juga saya baru baca. Ternyata ini di sudah mana ada ya? Ada testimoninya. Oh ya, testimoni bagus ya. Berarti memang sudah ada testimoninya. Terima kasih informasinya, Bu Pisya. Berarti memang benar ya? Iya. Masalah gusi yang kurang bagus banget untuk kumur-kumur ini. Oh, bagus ya testimoninya, Bu Pisya. Mungkin nanti bisa sharing ke grup ya testimoninya. Ya, kebetulan ada member yang di Mataram, dia yang cerita. Orang tuanya sering sakit gigi, sekarang nggak pernah lagi setelah kumur-kumur dengan begitu ya, Bu Pisya. Ya. Terima kasih informasinya, saya juga baru tahu karena barusan baca jurnalnya kan, ternyata hidrogen bisa untuk gigi juga ya. Iya. Kemarin kebetulan member itu waktu datang, suami saya sedang sakit gigi, terus dia ketawa. Loh, kenapa Bapak ada kumur-kumur pakai air hidrogen, dia bilang. Oh, bagus sekali ya. Ternyata udah terbukti bagus banget untuk gigi, sakit gigi ya. Nah, mengulang sedikit tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Lina, bahwa kandungan hidrogen pada air water itu salah satunya bahwa dia punya
kemampuan sebagai antiinflamasi. Iya. Jadi antiinflamasi inilah sebenarnya yang mengurangi tingkat sakit atau kerusakan yang ada Iya, pada benar. Betul. adalah pada gusi ya dokter ya. Iya. Karena tanda-tanda radang itu pasti kan sakit, berubah Ya. warna jadi lebih kemerahan, itu kan tanda-tanda radang. Jadi dia mengurangi radang sehingga sakitnya berkurang. Ya, Betul. karena ada kandungan antiinflamasinya. Yang Ya. kedua, ya, bahwa di air hidrogen ini selain itu juga ada anti apoptosis yang Ya. mampu meregenerasi sel. Benar. Perbaikan-perbaikan itu akan terjadi menjadi lebih baik. Ya. Yang Jadi ketiga, sangat bagus ya. airnya adalah merupakan air yang mikrokluster sehingga lebih mudah untuk diserap oleh tubuh kita melalui permukaan yang ada pada mulut, itu juga lebih mudah diserap sehingga rasa sakit itu bisa menjadi lebih ditekan atau lebih rendah. Kira-kira begitu ya, dokter? Karena dia mikrokluster sehingga dia lebih cepat menyerap. Betul. Mungkin dibandingkan dengan obat-obatan biasa, mungkin itu klasternya nggak begitu kecil ya, mungkin nggak begitu mikro dibandingkan dengan hidrogen ini. Jadi mungkin hidrogen ini kerjanya jadilah lebih cepat ke tempat yang dituju, langsung pada sasarannya, tepat sasaran. Jadi bisa mengurangi sakitnya. Oke, Ibu Spisia, terima kasih sharingnya. Bu Pisia, terima kasih sharingnya Bu Pisia, sangat bermanfaat. Kebetulan kakak saya kan udah 2 minggu sakit gigi dan giginya itu bengkak hampir sebesar biji kelereng, itu bengkaknya. Sudah ke dokter 3 kali, minta dicabut kan dokter nggak berani ya. Jadi kakak saya sampai ganti 3 dokter tuh. Nah terus apa disengaja minum air dokter water, tapi untuk yang botol dokter water lah ya tarik ya dokter ya. Nah itu dia minum 1 minggu itu sudah nggak sakit lagi dan kemudian dia udah nggak kedua sampai sekarang. Gitu ya, bagus sekali. Terima kasih informasinya. Berarti memang testimoninya ini benar-benar bagus dan didukung dengan ternyata di jurnal-jurnal penelitian memang secara ilmiah memang mendukung ya Pak Arief ya. Berarti memang betul-betul bagus dan bisa kita terapkan. Dan disarankan lebih bagus, pencegahan lebih bagus ya bagi yang belum sakit giginya, nggak harus nunggu sampai sakit. Jadi mulai malam ini kita ayo rame-rame kumur-kumur dokter hidrogen malam, dan pagi kita setelah makan kita kumur malam. Tapi kumur-kumurnya lebih baik 30 sampai 1 menit, 30 detik sampai 1 menit supaya semua sela-sela gigi dapat dibersihkan terjangkau oleh hidrogen water. Dokter, ada saran nggak untuk teman-teman yang mungkin menggunakan kawat gigi atau BL dengan menggunakan dokter water hidrogen ini? Tentunya sangat dianjurkan bagi teman-teman yang menggunakan kawat gigi untuk kumur dengan dokter water hidrogen, karena dengan pemakaian behel tentunya daerah-daerah behel dan ada kawat gigi susah dijangkau oleh sikat gigi, sehingga dengan kumur-kumur dokter water hidrogen bisa melepaskan plak-plak dan bisa menetralisir atau menjaga keseimbangan hemostasis rongga mulut. Jadi pada pengguna behel itu sangat dianjurkan setelah sikat gigi kumur-kumur dengan dokter water hidrogen. Itu sangat dianjurkan Pak Arief. Selain pakai behel Pak Arief, bagi yang pemakai implan, pemakai crown atau bridge. Bridge itu kan yang penyangga gigi palsu yang terbuat dari porselen. Lebih dari 1 gigi itu bridge. Kalau 1 gigi namanya crown. Jadi itu sela-sela gigi antara porselen dengan gusi itu biasanya susah dicapai. Itu disarankan juga untuk kumur-kumur dokter water hidrogen, Pak Arief. Nah, dokter ini tadi ada sempat menyampaikan ya bahwa kalau kita makan makanan yang manis ya, itu harus segera membersihkannya dengan menggunakan air hidrogen. Kira-kira kenapa ini, Dok? Harus segera dibersihkan. Dan kenapa pilihannya kita menggunakan air hidrogen? Ya, kalau kita mengkonsumsi gula, itu gula makanan kesukaan bagi bakteri ya, sumber makanan bagi bakteri, dan itu kesenangan bakteri. Misalkan kita sukanya makanan ini, nah, bakteri sukanya makanan yang manis-manis, dan dengan adanya makanan yang manis tidak dibersihkan, tentunya dengan adanya bakteri, adanya gula, sumber makanan, dengan durasi yang lama tidak dibersihkan, itu emel kita lebih gampang larut. Apalagi pada malam hari sebelum tidur. Karena pada waktu tidur, suasana rongga mulut kita lebih asam.
dibandingkan dengan waktu kita beraktivitas. Jadi disarankan gula yang terdapat di dalam gigi itu jangan sampai bermalam di mulut. Jadi kalau siang masih kerja, belum sempat sikat gigi, setidak-tidaknya di kantor kan kita bisa minum air dokter hidrogen. Karena nggak mungkin waktu beraktivitas, mungkin susah untuk kita sikat gigi ya, mungkin nggak bawa sikat giginya kemana-mana. Nah, itu masih bisa dibantu dengan kumur-kumur air hidrogen. Kenapa harus dengan air hidrogen? Karena air hidrogen tadi kan mikrokluster ya, lebih mudah mencapai ke sela-sela gigi, mudah diserap oleh jaringan gigi dan gusi. Itu Pak Arief. Dan dia bisa, kalau yang dengan tambahan alkali, bisa menetralisir suasana rongga mulut sehingga jangan begitu asam, karena suasana asam bakterinya makin semangat dia untuk menggali lubang di gigi kita. Kalau untuk saliva sendiri, dokter, berapa idealnya pH-nya? Itu pH tubuh normalnya itu sekitar 7,3, 7,4 ya. Berarti ada sedikit basa ya. Jadi jangan sampai terlalu asam. Terlalu asam itu bisa merusak. Makanya kalau wajah asam itu kan orang nggak senang ya. Jangan yang asam-asam. Kalau kita agak mandi, bau asam katanya. Jadi kita mandi, bau asam kita netralisir dengan sabun. Sabun itu kan basah Pak Arief. Ya. Sabun kan basah. Jadi itu untuk menetralisir keringat kita yang asam, kita pakai sabun yang bersifat basah. Gitu. Ini ada pertanyaan dokter, itu kalau kita sering memakan makanan yang asam, ya, kenapa sih giginya terasa agak sedikit ngilu atau ada rasa nyeri pada gigi ya? Dianjurkan setelah makan yang asam-asam, teman-teman minum air dokter water hidrogen untuk menetralisir asamnya. Karena kalau asam yang lengket di gigi terlalu lama, itu bisa seperti kita minum jeruk nipis misalkan, terus kita biarin. Nanti gigi kita bisa terasa lebih ngilu. Sebaiknya kita langsung berkumur-kumur atau meminum air yang bisa membilas asam di gigi. Jadi kita usahakan asamnya jangan lengket terlalu lama di permukaan gigi. Begitu juga makanan yang manis jangan lengket terlalu lama di permukaan gigi. Termasuk makanan asam tadi. Jangan terlalu lama lengket di permukaan gigi. Kalau misalkan lengket sebentar saja itu belum menimbulkan ngilu. Itu biasanya ngilu apabila sudah mempunyai durasi yang cukup lama sehingga bisa menimbulkan kerusakan pada email sehingga terjadi ngilu. Apalagi emailnya sudah tipis. Faktor usia bisa, faktor sikat gigi yang salah sehingga emailnya jadi tipis. Kalau kita rajin dokter minum air hidrogen ini, ya, apakah itu mampu meningkatkan kepadatan tulang? Karena tadi sesuai dengan fungsi dari water hidrogen ya, kandungan hidrogen itu mampu mencapai ke inti sel nukleus. Di dalam sel itu ada mitokondria. Fungsi mitokondria itu salah satunya adalah menyimpan kalsium. Jadi kalau misalkan selnya sehat, mitokondrianya sehat, kapan kita membutuhkan kalsium, supply-nya masih banyak. Pabriknya selalu bisa menyuplai dengan baik. Jadi tidak takut untuk kekurangan kalsium. Sedangkan kalsium itu kan dan vitamin D sangat cocok untuk konstruksi tulang dan gigi yang kuat, gitu Pak Arief. Ya. Jadi itu konsumsi dokter water hidrogen itu adalah pilihan yang tepat, pilihan yang bijaksana. Artinya kita meminum dokter water ini sekaligus mencegah terjadinya osteoporosis, mengurangi resiko kerapuhan tulang ya. Ya, dan gigi. Itu semuanya ada koneksinya, makanya kalau selalu ditulis di jurnal kan vitamin D, kalsium untuk tulang dan gigi gitu ya. Satu set ya, tulang gigi itu semuanya ada satu set karena semua membutuhkan zat-zat yang sama. Tadi yang saya simak itu lebih dari 1.000 penelitian dan lebih dari 170 macam penyakit terbantu ya Bu Dokter ya. Ya benar, karena tubuh kita kan terdiri dari triliunan sel ya. Karena hidrogen water ini kan bekerja di dalam inti sel, jadi banyak penyakit yang terbantu. Kita kan tidak ada dokter dental, itu bisa digantikan dengan dokter water, tapi yang ada alkalinya supaya lebih bisa menjaga hemostasis, imun rongga mulutnya tetap sehat. Imun sistemnya tetap sehat di rongga mulut, itu bisa sebagai obat kumur-kumur juga. Karena kita waktu malam kan disarankan minum yang alkali dalam sebelum pagi bangun ya. Jadi sekalian kumur-kumur. Kita minum dan kumur-kumur. Dan tentunya
bukan menutup kemungkinan tidak terjadi karang gigi sama sekali. Sebenarnya karang gigi itu normal. Ada karang gigi, semua orang ada karang gigi. Saya sendiri dokter gigi juga ada karang gigi, cuma kadarnya, banyaknya. Dan karena karang gigi itu kasar, bakteri gampang bertengger atau lengket di permukaan yang kasar itu, yang karang gigi yang kasar. Jadi kalau karang gigi saja, kalau misalkan kita hemostasis imun sistemnya sehat, giginya tidak akan rusak. Dan biasanya disarankan 6 bulan sekali ke dokter gigi itu bisa dibersihkan karangnya. Tapi sebenarnya karang gigi saja itu tidak begitu berbahaya kalau misalkan bakterinya itu tidak begitu banyak. Karena karang giginya kan kasar, lengket di permukaan gigi, sumber bertumpuknya atau sumber berkumpulnya. Macam reuni, bakterinya reuninya di situ gitu. Ini kan terkait dengan masalah corona nih dok, ya kan? Jadi Pak AWK. Ya, itu kan ada virus itu sebelum masuk dia di rongga mulut dulu dok ya, mengendap ya? Oh, virus corona itu yang saya baca itu di pernafasan sebelum masuk ke paru-paru itu biasanya dia bertengkar di tekak. Nah, ini kalau kumur-kumur dengan Dr. Water hidrogen alkali itu membantu nggak dok? Itu membantu juga karena otomatis rongga mulut kita kan lebih sehat. Itu bisa dikumur-kumur untuk membantu, bisa. Ya, dengan kumur-kumur digelontorkan. Selain kumur-kumur kan Pak AWK itu harus diminum juga karena untuk meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Ya otomatis dok, maksud saya adalah lebih peluang untuk tidak bertenggernya virus itu di tenggorokan itu bisa diantisipasi dengan minum air Dr. Water dok ya? Minum air Dr. Water dengan kumur-kumur air Dr. Water. Kalau cuci muka sebagainya juga bagus dok ya? Ya sangat bagus, itu kan sudah ada sabunnya ya Pak AWK ya. Kita kan ada sabun Dr. Soap itu. Antiinflamasi bagi remaja yang jerawatan, boleh pakai untuk wanita yang di atas 50 tahun, takut penuaan dini, itu kan ada antioksidannya sehingga kulitnya nggak gampang keriput. Kalau ada yang terindikasi corona itu dengan minum Dr. Water lebih cepat dia atau bagaimana dok untuk kesembuhannya? Bisa ditambah dengan inhalasi. Di China kan ada penelitian terbaru tahun 2020 jurnalnya inhalasi dengan hidrogen 60%, oksigennya 30%. Malah hidrogennya lebih banyak. Itu untuk regenerasi paru-parunya. Oke, gitu. Terima kasih. Itu sudah ada jurnalnya. Berarti Dr. Water solusi yang sangat bagus buat masyarakat di masa pandemi untuk menjaga ketahanan tubuh dok ya berarti? Setuju Pak AWK, karena sudah ada jurnalnya di tahun 2020 di China katanya itu inhalasi hidrogen 60%, oksigennya 30% itu bisa membantu regenerasi dari paru-paru yang sudah rusak. Oke, berarti orang yang mau presentasi mesti kumur-kumur dulu, minum hidrogen yang banyak, selesai presentasi minum lagi dengan banyak dan kumur-kumur juga untuk menghindari reaksi resiko mungkin di lingkungan yang diajak presentasi ada yang orang terdeteksi corona gitu bisa kita terlindungi dok ya. Iya, bantu dengan inhalasi juga Pak AWK. Oke, jadi kita tetap berani berjuang di masa pandemi ini dok ya? Iya, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Sudah pasti dok. Oke, makasih dok ya. Makasih Pak AWK. Jadi intinya mengkonsumsi Dr. Water ini yang pertama adalah kita meningkatkan daya imun, daya tahan tubuh kita. Kalau imunitas kita baik, makanya kemungkinan kita terinfeksi oleh virus itu tingkat risikonya akan menjadi lebih kecil. Jadi ada dua hal yang dilakukan adalah pertama kita punya vaksin. Vaksin itu adalah memperkenalkan satu virus untuk tubuh kita. Namun di sisi lain kita juga perlu meningkatkan daya imunitas. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan air Dr. Water ya dokter ya. Interupsi sebentar Pak Arief. Kita kan tadi Pak Arief cerita mengenai vaksin ya. Vaksin itu kan adalah virus bakteri yang sudah lemah. Ada satu lagi yang sudah dimatikan, juga disuntikkan ke dalam. Jadi ada pilihan, ada yang sudah dimatikan virusnya atau bakteri yang sudah dimatikan, ataupun yang dilemahkan. Jadi kalau virus yang dilemahkan itu disuntik ke tubuh kita juga harus kebal, harus kuat maksudnya. Imun sistemnya harus bagus, karena itu gunanya vaksin itu meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi sebelum penyakit sebenarnya masuk, tubuh kita latihan dulu dengan yang lemah itu. Sehingga tubuh kita udah kenal, sehingga nanti kalau benar-benar masuk, tubuh kita nggak kaget lagi, dengan sangat cepat bisa sembuh. Jadi kalau misalkan kita sudah terjadi, itu namanya kita pemberian vaksinasi. Kemudian proses tubuh kita meningkatkan antibodi. Kekebalan tubuh, antibodi, itu namanya proses imunisasi. Nah, proses imunisasi itu bisa bantu dengan air Dr. Water hidrogen sehingga
kita waktu vaksin kita nggak takut. Makanya orang kadang takut vaksin, nanti saya demam, nanti saya nggak sanggup. Takutnya nanti kalau setelah vaksin nanti malah sekarang nggak vaksin nggak apa-apa, malah nanti dari vaksin sakit, demam atau gimana. Itu kalau misalkan kita minum Dr. Water hidrogen, tubuh kita kuat, kita nggak takut divaksin. Tujuan kita vaksin itu adalah memperkenalkan virus yang akan menyerang kita. Sudah dilemahkan, ya. Sehingga antibodi kita akan meningkat dengan mengkonsumsi Dr. Water, daya imun kita menjadi lebih tinggi lagi nanti. Ya. Jadi untuk persiapan kita divaksin juga kita boleh minum Dr. Water hidrogen supaya kita tidak takut divaksin. Sekarang kan pro and kontra Pak Arief. Ada yang bilang saya nggak mau duluan lah, biar yang lain duluan divaksin, saya belum mau gitu ya. Jadi tidak usah takut kalau misalkan tubuh kita kuat. Makanya kan vaksin itu yang tidak diindikasi untuk vaksin itu yang memang daya tahan tubuhnya lemah, penyakit autoimun tidak disarankan untuk vaksin. Sebelum saya konsumsi Dr. Water, saya suka sakit pinggang. Dan kalau sudah sakit seminggu nggak bisa bangun. Setelah minum Dr. Water secara rutin, itu luar biasa, nggak pernah kumat lagi sampai sekarang. Jadi untuk tulang sangat-sangat bagus sekali. Jadi bagi teman-teman yang di sini bisa informasikan ke family-familinya, orang tuanya, biasanya kan suka sakit tulang itu segera minum Dr. Water hidrogen. Ya itu ilmiah sekali ya, karena setelah kita mengkonsumsi Dr. Water hidrogen, tulang dan gigi, termasuk tulang ya, tulang di kaki juga, di tungkai, lutut, semua itu terbantu. Karena dia lebih padat tulangnya. Dan dia mengurangi inflamasi. Biasanya sakit lutut itu kan ada pergesekan sendi. Jadi sehingga terjadi ngilu, sakit. Jadi waktu kita jalan susah. Jadi ini ada efek antiinflamasinya sehingga mengurangi rasa sakit. Selain mengurangi rasa sakit, bisa regenerasi, perbaikan kembali. Makanya harus rajin minum. Banyak kesaksian dari ibu-ibu terutama yang sudah menopause. Kita tahu kalau udah menopause kan yang vagina kering itu. Seperti istilahnya rumput di padang rumput sudah kuning semua. Nah, ternyata dengan minum Dr. Water bisa pelumasan itu ada lagi, Dok. Jadi bisa mengimbangin bapak-bapaknya yang minum Buscafi. Buscafi benar. Jadinya bisa mengimbangi ya, Bu. Bisa. Betul. Ya. Biasanya kalau sudah usia senja bapaknya hot, ibunya nggak bisa kan, bahaya jadinya kan. Nah ini bisa mengimbangin jadinya gitu. Karena Dr. Water hidrogen ini bisa menghidrasi, juga bisa meregenerasi sel, bisa mencegah penuaan dini, bisa tambah awet muda. Makanya tadi di grup itu foto-foto dari speaker-speaker semuanya masih awet muda, saya lihat. Segar dan awet muda. Luar biasa ya, Dok ya. Berkat Dr. Water lah, Dok. Beruntung sekali kita semuanya dikenalkan pada Dr. Water. Bersyukur juga kenal dengan PT Altram Multi Sukses. Dengan banyaknya duta-duta kesehatan dari Altram ini mengedukasi masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat, menjadi lebih energik ya, tentunya dengan kesehatan yang lebih maksimal kita bisa melakukan apapun yang bisa kita lakukan. Artinya untuk beribadah, untuk bekerja, karena kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting dan utama. Ya, kesehatan adalah harta yang paling utama. Baik dokter, sore hari ini kita sharing cukup banyak dengan dokter tentang kesehatan tulang dan gigi. Selama ini kita mungkin kurang memahami tentang manfaat daripada Dr. Water hidrogen ini terhadap kesehatan tulang dan gigi. Hari ini satu ilmu baru buat kita semuanya, ya, bahwa osteoporosis itu bisa kita cegah lebih awal, ya, karena tubuh kita dalam mitokondria itu menyimpan kandungan kalsium yang cukup baik untuk persiapan tulang dan gigi. Jadi konsumsi lebih banyak lagi hidrogen agar tubuh kita tetap lebih sehat. Terima kasih banyak Dr. Lina. Terima kasih Pak Arief dan teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Dr. Lina. Sampai ketemu pada kegiatan Zoom berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya.